Cerita kemudian membawa kita kembali ke tahun 2006 saat Kim masih menjalankan misi rahasia dari Korea Selatan. Kala itu, ia mendapat tugas untuk mengawasi dari kejauhan anak salah satu petinggi Amerika Serikat. Selama menjalankan operasi tersebut, ia ditempatkan di sebuah hotel dan didampingi oleh dua agen lain, yaitu Han Soo dan Park Jin Chul. Namun, pertemuan pertama mereka sama sekali tidak berjalan mulus. Kim sebenarnya enggan bekerja sama dengan keduanya karena mereka terlihat terlalu ceroboh. Kekhawatirannya langsung terbukti ketika Han Soo dan Jin Chul justru terlibat pertengkaran sesaat setelah bertemu. Keributan itu bahkan berlanjut hingga keluar restoran dan berubah menjadi perkelahian. Sementara Kim memilih tetap tenang menikmati makanannya tanpa memedulikan tingkah dua rekannya. Siapa sangka dari pertemuan yang kacau itulah persahabatan mereka bertiga akhirnya dimulai dan bertahan hingga sekarang. Kembali ke masa kini, Guk Chul bersama timnya bergerak menuju lokasi persembunyian Minji setelah menerima informasi dari Sang Ah. Di saat yang sama, Han Soo datang dengan motor tuanya untuk menjemput Kim. Meski kendaraan itu jauh dari kata cepat, mereka tetap bergegas mengejar waktu demi menyelamatkan Minji. Sementara itu, Minji telah dibawa ke rumah Gang Chan. Setibanya di sana, ia diminta membersihkan diri sebelum menemui pemilik rumah. Saat mencoba menghubungi ayahnya menggunakan ponsel, permintaannya langsung ditolak. Sikap Gang Chan yang terus membatasi gerak-geriknya membuat Minji semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ketika akhirnya memasuki ruang kerja Gang Chan, perhatian Minji tertuju pada sebuah foto keluarga yang terpajang di ruangan itu. Gang Chan kemudian berusaha menggali informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun Minji hanya menceritakan apa yang masih ia ingat. Ia mengaku hanya mengingat pertengkaran yang terjadi sebelum akhirnya tersadar di dalam ruangan yang sangat dingin. Setelah berhasil melarikan diri, ia tidak mengetahui siapa orang yang telah menyerangnya ataupun mengurungnya di ruang pendingin. Minji kembali memohon izin untuk menghubungi ayahnya, tetapi Gang Chan kembali menolak. Rupanya, Gang Chan sudah mengetahui bahwa Minji mendengar percakapannya di dalam mobil saat sebelumnya hanya berpura-pura tertidur. Kesalahan kecil itulah yang membuat Gang Chan memutuskan bahwa Minji tidak boleh dibiarkan hidup. Tanpa ragu, ia menyiapkan suntikan untuk menghabisi nyawa Minji. Meski Minji terus memohon agar diberi kesempatan hidup, Gang Chan tetap bergeming. Baginya, keselamatan putrinya, Hyeri, jauh lebih penting daripada nyawa Minji. Beruntung, sebelum rencananya terlaksana, Guk Chul bersama pasukannya tiba di kediaman Gang Chan. Mereka menerobos masuk hingga menghancurkan gerbang rumah dan langsung menyisir setiap sudut bangunan untuk mencari Minji. Gang Chan segera menghubungi Menteri Pertahanan Nasional yang selama ini menjadi rekannya. Ia melaporkan tindakan Guk Chul sebagai penyusupan ke rumah warga tanpa surat perintah. Saat berhadapan langsung, Guk Chul tidak lagi membuang waktu. Tujuannya hanya satu, yaitu membawa Minji keluar dari rumah itu. Gang Chan tentu saja menolak. Ia bahkan mengancam akan menggunakan pengaruhnya agar pasukan Guk Chul dipaksa mundur. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Tak lama kemudian, anak buah Gang Chan berhasil melumpuhkan seluruh anggota Guk Chul hingga mereka tidak lagi mampu melanjutkan pencarian. Di luar rumah, Kim dan Han Soo sebenarnya sudah tiba. Namun, mereka memilih menunggu kesempatan karena jumlah lawan terlalu banyak. Dari kejauhan, mereka melihat Sang Ah dan Pak Lim yang diam-diam menyusup ke dalam rumah. Kim pun memutuskan untuk tidak bertindak gegabah dan membiarkan rencana penyusupan itu berjalan terlebih dahulu. Insting Sang Ah ternyata benar. Ia dan Pak Lim menemukan jalan menuju ruang bawah tanah yang diduga menjadi tempat persembunyian Minji. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga, mereka akhirnya berhasil menemukan Minji dan segera membawanya keluar sebelum keadaan semakin berbahaya. Di saat yang sama, Guk Chul mendapat teguran keras dari Menteri Pertahanan dan dipaksa menghentikan operasi pencarian. Tidak punya pilihan lain, ia akhirnya mundur bersama pasukannya yang sudah porak-poranda. Tak lama kemudian, Sang Ah mengabarkan bahwa Minji telah berhasil ditemukan. Setelah memastikan Minji berada di tangan Sang Ah, giliran Kim yang mulai bergerak. Sementara Han Soo mengikuti kendaraan yang membawa Minji dari kejauhan, Guk Chul menemui Sang Ah dan Pak Lim untuk mengambil alih gadis itu. Minji semakin bingung karena terus berpindah tangan tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang menyelamatkannya. Ia berusaha meminta penjelasan, tetapi identitas mereka harus tetap dirahasiakan. Demi menjaga misi tetap aman, Minji akhirnya dibius hingga kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Kim mulai membuka jalannya sendiri. 3 anggota Guk Chul yang menghadangnya berhasil ia lumpuhkan dengan cepat.
Setelah memastikan tidak ada lagi yang menghalangi, ia langsung mengambil sebuah mobil dan mengejar kendaraan yang membawa Minji. Sebelum pergi, Kim memberikan peringatan tegas kepada Gukchul. Ia menegaskan bahwa siapapun yang berani menyakiti Minji akan berhadapan langsung dengannya. Kim juga kembali menegaskan janjinya untuk menyerahkan diri setelah berhasil bertemu dengan putrinya. Namun, Gukchul sama sekali tidak mempercayai ucapan tersebut dan tetap bersikeras melanjutkan pengejarannya. Sementara itu, Park Jin-chul kembali ke markasnya untuk mengambil persenjataan yang selama ini ia simpan. Namun sesampainya di sana, ia dibuat terkejut oleh sosok yang sudah menunggunya. Ternyata orang itu adalah istrinya sendiri. Istrinya sengaja datang karena Jin-chul sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah. Awalnya ia sempat curiga suaminya berselingkuh, tetapi setelah melihat kondisi Jin-chul, kecurigaan itu perlahan menghilang. Jin-chul kemudian menjelaskan seluruh situasi yang sedang terjadi dengan sangat rinci hingga akhirnya sang istri memahami alasan dibalik kepergiannya selama ini. Ia menceritakan bahwa Kim sedang berusaha menyelamatkan putrinya, Minji, dan ia ingin membantu sahabat lamanya itu. Mengetahui betapa berharganya Kim dan Hansu dalam hidup Jin-chul, sang istri akhirnya memberikan restunya. Ia mengizinkan Jin-chul kembali menjalankan misinya sebelum akhirnya pulang ke rumah. Setelah istrinya pergi, Jin-chul segera menuju ruang bawah tanah markasnya. Di sana tersimpan berbagai jenis senjata dan perlengkapan yang selama ini ia sembunyikan. Ia pun mempersiapkan semuanya dengan teliti sebelum akhirnya berangkat menyusul Kim dan Hansu. Di sisi lain, Minji telah dibawa ke markas Gukchul. Tanpa disadari siapapun, Hansu ternyata berhasil menyelinap dengan bersembunyi di bawah kendaraan yang membawa Minji. Begitu tiba di markas, ia diam-diam melumpuhkan salah satu penjaga untuk mendapatkan akses masuk ke dalam gedung. Markas itu dijaga jauh lebih ketat dari biasanya. Pasukan bersenjata ditempatkan di hampir setiap sudut bangunan, seolah-olah mereka sedang bersiap menghadapi ancaman besar. Pengamanan yang berlebihan itu menunjukkan betapa besarnya kewaspadaan Gukchul terhadap Kim. Meski situasinya sangat berbahaya, Hansu tetap bergerak dengan hati-hati agar keberadaannya tidak terdeteksi. Ia yakin Minji akan dibawa ke ruang interogasi sehingga seluruh perhatiannya tertuju ke area tersebut. Untuk mempermudah penyelamatan, Hansu terlebih dahulu menyusun sebuah pengalihan. Ia menyelinap ke area ventilasi dan menemukan panel listrik utama gedung. Dengan memanfaatkan berbagai benda di sekitarnya, ia merancang jebakan sederhana yang akan menyebabkan korsleting dan memadamkan aliran listrik di seluruh bangunan. Setelah semuanya siap, Hansu kembali bergerak mencari ruang interogasi. Dugaannya ternyata benar. Minji memang sedang berada di ruangan itu dan tengah diinterogasi langsung oleh Gukchul. Dalam interogasi tersebut, Gukchul mengungkap identitas asli Kim sebagai mantan agen rahasia. Pengakuan itu membuat Minji benar-benar terkejut karena selama ini ia hanya mengenal ayahnya sebagai pria biasa yang bekerja di kantor. Gukchul kemudian mencoba menggali penyebab semua kekacauan yang terjadi. Minji hanya menceritakan apa yang masih ia ingat, yaitu pertengkarannya dengan Hyeri sebelum akhirnya tersadar di ruang pendingin dan kemudian dibawa oleh Gangchan. Penjelasan itu justru membuat Gukchul semakin curiga karena menurutnya alasan tersebut tidak sebanding dengan tindakan nekat Kim yang rela menghadapi begitu banyak musuh demi menyelamatkan putrinya. Tidak lama kemudian, Menteri Pertahanan Nasional Im Do-hyun datang ke markas setelah menerima laporan dari Gangchan. Atas perintahnya, Minji segera dipindahkan ke ruang isolasi dengan pengamanan yang lebih ketat. Hansu yang terus membuntuti pergerakan mereka akhirnya mengetahui lokasi baru Minji. Ia segera menuju ventilasi yang berada tepat di atas ruang isolasi dan mengajak Minji melarikan diri melalui jalur tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, Minji berhasil memanjat ke atas hingga akhirnya keduanya dapat keluar dari ruangan itu tanpa diketahui para penjaga. Di saat yang sama, Gukchul kembali berselisih dengan Menteri Pertahanan. Sang menteri memerintahkannya agar segera menyerahkan Minji kepada Gangchan, tetapi Gukchul menolak mentah-mentah. Ia mulai mencurigai adanya hubungan gelap antara Gangchan dan para pejabat yang terus berusaha mengambil alih Minji. Saat menyusuri ventilasi, Minji akhirnya memberanikan diri menanyakan kebenaran tentang masa lalu ayahnya. Hansu pun mengakui bahwa Kim memang pernah menjadi seorang agen rahasia. Namun, ia menegaskan bahwa semua itu sudah menjadi masa lalu dan berjanji akan menceritakan semuanya setelah mereka berhasil keluar dengan selamat. Tak lama kemudian, rencana Hansu akhirnya berhasil. Panel listrik yang telah ia sabotase mengalami korsleting hingga seluruh markas mendadak gelap gulita. Kepanikan langsung menyelimuti seluruh gedung. Gukchul bersama anak buahnya segera menyadari bahwa seseorang sedang
sedang berusaha menyelamatkan Minji dan langsung bergerak mengejar mereka. Hansu dan Minji memang berhasil keluar dari ruang isolasi, tetapi pelarian mereka masih jauh dari kata aman. Kini mereka harus mencari jalan keluar dari markas yang sudah dipenuhi pasukan bersenjata yang memburu mereka dari segala arah. Untuk membuka jalan keluar, Hansu terpaksa kembali melumpuhkan salah satu prajurit yang berjaga. Berkat itu, ia dan Minji akhirnya berhasil menemukan akses menuju pintu keluar. Sayangnya mereka tetap kalah cepat. Saat berhasil keluar dari gedung, Gukchul bersama seluruh pasukannya sudah lebih dulu mengepung area tersebut. Minji hanya bisa terpaku melihat situasi yang semakin kacau. Ia sama sekali tidak memahami mengapa begitu banyak orang bersenjata mengejarnya. Menyadari keadaan semakin berbahaya, Hansu meminta Minji segera berlari menuju pintu darurat dan menyelamatkan diri. Sementara ia akan menghadang pasukan Gukchul seorang diri. Namun Minji menolak meninggalkannya begitu saja. Di tengah situasi yang semakin genting, Gukchul bahkan telah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Hansu. Tepat ketika keadaan tampak tanpa harapan, Park Jin-chul akhirnya muncul membawa kendaraan dan perlengkapan tempurnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyerang pasukan Gukchul untuk menciptakan kesempatan bagi Hansu dan Minji melarikan diri. Namun, penyelamatan itu tidak berjalan semulus yang direncanakan. Kesalahan kecil yang dilakukan Jin-chul membuat mereka gagal segera masuk ke dalam kendaraan. Akibatnya, kesempatan untuk kabur pun hilang, dan pasukan Gukchul kembali mengepung mereka dari segala arah. Situasi berubah menjadi semakin buruk. Hansu dan Jin-chul perlahan terdesak oleh jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Demi mengulur waktu, mereka bahkan sempat berpura-pura menyerah agar dapat mencari celah untuk membalikan keadaan. Di saat yang bersamaan, perhatian Gukchul tiba-tiba teralihkan. Seseorang telah lebih dulu menyerang dari arah yang tidak terduga. Orang itu tidak lain adalah Kim. Dengan senjata andalannya yang memanfaatkan benang tipis sebagai alat serangan, kehadirannya langsung mengubah jalannya pertempuran dan membuat seluruh pasukan Gukchul berada dalam posisi tertekan. Akhirnya, Minji kembali bertemu dengan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan sendiri kemampuan luar biasa yang selama ini disembunyikan Kim. Sosok ayah yang ia kenal sebagai pria biasa ternyata adalah mantan agen rahasia dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Kini, harapan untuk membawa Minji pulang kembali terbuka. Namun, dengan begitu banyak musuh yang masih mengepung mereka, perjalanan keluar dari tempat itu tentu tidak akan semudah yang dibayangkan.